Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan, subscribe channel ini dan follow Facebook dan Instagram kami. Kita sering mendengar kata khusyuk. Khusyuk biasanya dikaitkan dengan ibadah, salat atau sembahyang. Dari kaitan ini kita pada umumnya mengaitkan khusyuk dengan pelaksanaan salat secara tenang dan baik lahir maupun batin. Khusyuk dan salat memiliki kaitan erat. Kaitan keduanya dapat ditemukan pada surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Bahkan salat khusyuk pada awal surat Al-Mu'minun ini menjadi sifat orang beriman yang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk. Dalam salatnya, kita simak saja kajian Kitab Fiqih wa Adillatuhu dari Al-Ustadz Haji Nasrullah S.H.I. M.H. yang bertemakan makna khusyuk yang sesungguhnya. Semoga kajian ini bermanfaat dan membawa berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukhwah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan perintah salat pada tahun ke-12 masa kenabian, dengan kemudian merihlahkan Rasulullah dengan Isra Mi'raj, dan kemudian istimewanya perintah salat ini mempertemukan langsung Allah dengan Nabi Yuna Muhammad SAW di Sidratul Muntaha. Jadi perintah salat ini perintah yang direct, tanpa penghubung, tanpa Jibril, langsung disampaikan oleh Allah kepada Nabi Yuna Muhammad SAW. Maka menjadi sangat penting sekali kedudukan salat atau ritual salat ini bagi umat Islam. Bahkan kemudian salat ini adalah satu ibadah yang rankingnya nomor 2 setelah syahadat. Begitu manusia menyatakan 2 kalimat syahadat, maka berlaku langsung perintah salat. Jadi penting sekali kita melaksanakan ritual salat ini dengan betul-betul dan sungguh-sungguh. Bahasa betul-betul dan sungguh-sungguh ini dalam istilah salat disebut khusyuk. Problemnya kita ini pangapunten tidak betul-betul tahu definisi khusyuk itu apa, atau bahkan khusyuk ini dimaknai sangat subjektif sekali bagi setiap manusia. Khusyuk versi saya berbeda khusyuk versi jenengan. Khusyuk versi jenengan berbeda khusyuk versi orang lain. Bahkan pengalaman khusyuk ini berbeda-beda, dan impact-nya itu juga berbeda bagi setiap orang. Apakah khusyuk ini seperti yang dikisahkan oleh Ali bin Abi Thalib? Beliau kemudian ketika terpanah kakinya, beliau tidak mau dicabut kecuali ketika beliau sholat 2 rakaat dalam posisi sujud, beliau baru minta disabut. Seperti itukah khusyuk itu? Atau yang bagaimana? Mari kita bedah. Saya jelaskan dulu di papan, nggih. Baik. Mari kita bedah kalimat
Khusyuk dalam bahasa Arab itu kemudian berasal dari kata khosya'a, khosya'a yakhshi'u. Khosya'a yakhshi'u. Khosya'a yakhshi'u ini artinya adalah tunduk, patuh, dan bahkan dalam munjid, kamus munjid itu tidak hanya sebatas tunduk dan patuh, tapi merendahkan diri pada sesuatu, merendahkan diri pada sesuatu. Kita sebagai manusia kemudian dibekali oleh Allah akal sebagai pembeda, sebagai al-furqan ini bainal haq wal batil. Pangapunten, untuk tunduk dan patuh terhadap sesuatu itu butuh reason, butuh alasan kenapa saya harus tunduk, kenapa saya harus patuh. Dalam bahasa Inggris itu kan why-nya, mengapanya ini kita harus kuat sekali. Problemnya, alasan kenapa itu tidak betul-betul melekat pada diri kita masing-masing. Paling gampang mawon, paling gampang kasusnya. Kenapa kita harus tunduk dan patuh? Kalau seorang suami tunduk sekali sama istrinya, nah itu disebut khusyuk, Pak. Ini gampang sekali, karena cinta. Saking cintanya sama istri, pokoknya setiap dapat gaji, dapat uang, langsung diberikan semuanya. Tunduk sekali. Nah, ini salah satu aplikasi khusyuk. Maka khusyuk ini perlu alasan yang kuat, perlu alasan yang lebih kenapa harus tunduk. Nah, ini nanti impactnya terhadap sholat kita, impactnya pada kehidupan. Karena ketika orang sholatnya benar, ketika orang sholatnya itu tunduk dan patuh, maka dalam menjalani hidup itu juga khusyuk. Karena problemnya kan di situ kita ini, pangapunten sangat. Berbeda dengan khodo'a. Kalau khodo'a, oh diganti, Saya lebih lebih. Oke, kenapa? Ini Pak Tatang bingung ngeditnya nanti. Tidak apa-apa, gitu. Ditaruh di dalamnya aja, Pak. Oke, pun. Oke, baik. Saya ulangi. Sangat lebih besar ini. Khosa'a yakhshi'u, artinya tunduk, patuh, khosa'a yakhshi'u artinya tunduk dan patuh serta merendahkan diri. Itulah alasan kenapa salah satu gerakan sholat yaitu sujud. Sujud itu, pangapunten sangat, bagian paling terhormat seorang manusia itu apa? Kepala, Pak. Karena di sini ada otak. Jenengan kalau ditowel pantatnya mungkin bisa tidak marah, Pak. Kemudian ditowel pundaknya mungkin tidak marah. Sama-sama noel dengan satu jari, tapi kalau ditowel kepalanya, Pak, marah enggak, Pak? Marah, karena kepala ini adalah bagian tubuh manusia yang paling terhormat.
Maka ketika sholat, kita rendahkan diri kita. Bagian terhormat kita rendahkan, kita letakkan di bawah. Di hadapan zat yang maha kuasa, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Maka reasoningnya atau kemudian alasannya kenapa kita harus tunduk dan patuh itu harus kuat. Ketundukan dan kepatuhan ini kemudian pangapunten erat sekali hubungannya dengan tauhid, keimanan. Coba barangkali ada yang mampu mengartikan la ilaha illallah. Apa artinya, Pak? La ilaha illallah. Ilahun. Nah, kita ambil ini makna ilah. Arti kata ilah itu apa? Tuhan. Kalau di terjemahan pangapunten Quran Kemenak itu kan tidak ada Tuhan. Ilah itu bukan Tuhan sebenarnya. Kalimat ilah dalam bahasa Arab itu artinya sesembahan. Jadi kurang tepat diartikan Tuhan. Coba kita mundur ke belakang masa Nabi Ibrahim. Di era Nabi Ibrahim ini kan bapak para nabi. Bahkan munculnya agama-agama itu kalau kemudian itu di era Nabi Musa, kemudian yang dengan pangapunten frustasi beliau ngurusi Bani Israel, bahkan kemudian Nabi Musa pangapunten ingin ketemu langsung dengan Allah. Karena saking stresnya ngurusi Bani Israel, itu kan kemudian ditegur sama Allah. Iya, kamu saya kasih kesempatan ketemu sama saya, tapi nanti kewajibanmu itu ngurusi, perintah saya adalah ngurusi Bani Israel dulu. Urgensinya di situ. Makanya ketika Bupati Aceh itu pangapunten, ketika bencana ketemu umroh pas wayahe bencana, itu urgensinya tidak ada. Urgensinya adalah pangapunten, kewajibannya adalah ngurusi rakyatnya. Makanya Nabi Musa ditegur habis-habisan sama Allah. Begitu kemudian, ini relate dengan kisah sekarang ya. Begitu kemudian baru diangkat gunung Sinai, Nabi Musa terpental, pingsan berhari-hari. Yaitu karena pangapunten tidak tepat pada waktunya. Nah, ilahun itu artinya adalah sesembahan. Nah ini kita missnya di kata sesembahan. Maka ketika kemudian Nabi Ibrahim ini mengajarkan hanya ada satu sesembahan, yaitu yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kalimat kemudian talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Jadi kalimat la ilaha illallah ini sudah dikenal oleh bangsa Arab pada waktu itu, bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad SAW ada. Maka kemudian disusupi oleh ajaran-ajaran paganisme. Ada orang Arab pangapunten datang ke Persia, datang ke Yunani, oh kok bagus ya, bisa dijadikan pangapunten objek wisata. Ada patung-patung dewa-dewa Yunani, ditiru, ditaruh di sekitar Ka'bah. Itu awal dari paganisme. Nah, ini sekarang terjadi lagi pangapunten, bukan berupa patung tapi berupa napa? Batu nisan. Baik. Maka ini reasoning kita ini, tauhid kita ini yang kurang benar kadang-kadang. Maka masyarakat Arab pada waktu itu kalimat Allah itu sudah ada, tapi menganggap Allah ini hanya pencipta saja. Hanya Tuhan yang mencipta, yang menciptakan, mengcreate sesuatu. Tapi seluruh sesembahannya
seluruh kepentingannya tidak dipasrahkan kepada Allah. Kepentingannya disandarkannya bukan kepada Allah, disandarkan kepada manusia, disandarkan kepada penguasa, disandarkan kepada sebuah patung. Itu begitu. Kalimat Allah ini sudah dikenal oleh masyarakat Arab pada waktu itu, karena sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Datangnya Nabi Muhammad itu meluruskan kembali bahwa Allah itu bukan hanya Tuhan, tapi juga sesembahan. Kita pasrahkan seluruh kepentingan kita, baik secara duniawi maupun ukhrawi, kepada Allah. Ini hati-hati Pak, kalimat la ilaha illallah jadi problem juga. Karena banyak sekarang ini di antara kita nganggap Allah itu Tuhan. Kita juga melaksanakan sholat, tapi persembahan kita bukan kepada Allah. Pengen naik jabatan, persembahannya kepada pejabat yang lebih tinggi, atasan. Pengen dapat pekerjaan, mepet orang yang berkuasa, maka persembahannya kepada orang yang berkuasa. Tuhannya Allah, tapi nyembahnya uang. Terjadi tidak era ini? Nah, ini problem kita. Ketika kemudian persembahan kita tidak diperuntukkan kepada Allah, maka sholat kita tidak mungkin khusyuk. Tidak mungkin kita tunduk patuh atau bahkan merendahkan diri di hadapan Allah. Seringkali di hadapan Allah bukan merendahkan diri, tapi angkuh. Sujud kita tidak bermakna merendahkan diri, tapi kita sujud, hati kita enggak. Maka kita hadirkan fisik saja kepada sholat, bukan kepada akal dan pikiran. Itulah salah satu penyebab ketika munajat kita di dalam berdoa itu pangapunten jarang didengar oleh Allah, tidak langsung direct dikabulkan. Karena hanya separuh-separuh, tidak all out. Paham nggih maksud saya nggih? Jenengan kalau cinta sama istri, eling manten anyar dulu loh Pak. Wah itu all out sekali itu. Kalau sekarang mungkin tinggal sepertiga. Karena cintanya sudah terbagi. Cinta kepada anak, bahkan cinta kepada cucu. Wah wes. Kalau sudah punya cucu itu anak kalah loh Pak. Nah itu maksudnya khusyuk. Kalimat khusyuk ini erat hubungannya dengan la ilaha illallah. Alasannya adalah persembahan kita kepada Allah. Maka itulah hubungannya kepada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini sambungannya satu kata Pak. Koyok-koyok cuma satu kata khusyuk, tapi penalarannya luar biasa dalam ini. Makanya kemudian pangapunten Imam Al-Ghazali itu mendefinisikan khusyuk itu satu apa? Khusyuk itu ketika takbir, ketika kita mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, itu sudah lupa yang namanya dunia, sudah ingat sudah. Itu sampai mendefinisikan itu begitu loh Imam Al-Ghazali. Definisi kedua khusyuk kata beliau, satu ketika takbir lupa urusan dunia. Definisi kedua itu ngerti yang dibaca itu apa. Ketika sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firil, tahu maksudnya. Ketika duduk di antara dua sujud, duduk tahajud, duduk tasyahud ya, Rabbi firli wajburni wahdini dan seterusnya, itu tahu maksudnya. Lah itulah kemudian khusyuk itu definisi yang kedua, terjadi dialog. Dialog dengan siapa? Dengan ilahun wahidun tadi, dengan persembahan kita yang cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Allah itu khusyuk kata beliau. Dan yang ketiga, ketika kita sudah lupa urusan dunia,
kemudian ketika sudah terjadi dialog dengan Allah, dan yang ketiga bi'ibtigha amradhatillah. Tujuannya cuma satu. Tujuannya apa? Ridho Allah. Sudahlah, jangan jauh-jauh kepada Imam Al-Ghazali. Khusyuk, contoh, jenengan mau beli mobil baru. Jenengan mau beli mobil baru. Karena mau beli mobil baru, karena bendahara negara ini adalah istri masing-masing, mendekat kepada istri. Istri dirayu, dikasih hadiah, macam-macam. Dialog, mendekat ini takbirnya. Kemudian dialog dengan istri. Tujuannya apa? Ridho istri. Ketika datang mobil baru, istri tidak muring. Contoh lagi, jenengan kepingin mancing, ngerayu istri. Tujuannya apa? Pulang mancing, istri alhamdulillah bojoku mulih. Nah begitu, ridho istri. Itu logika lapangan sajalah. Begitu pula dengan ketika sholat. Ketika sholat pangapunten sangat, maka tujuannya cuma satu, ridho Allah. Nah, kalau sudah begini Pak, derajatnya adalah mukhlisina lahuddina hunafa. Oh, ini pangkatnya orang mukhlis ini kalau sudah begini. Problem kita pangapunten, tujuannya bukan ridho Allah. Ayo coba jenengan sholat duha, kepingin apa? Lancar rezeki. Tujuan utamanya apa? Melancarkan rezeki. Sholat tahajud tujuannya apa jenengan? Dinaikkan derajat. Tujuannya dinaikkan derajat, bukan ridho Allah. Sholat berjamaah, pangapunten, tujuannya apa? Pitulikur derajat. Tujuannya pahala, ajrun azim, bukan ridho Allah. Lu apa salah Ustaz begitu itu? Tidak. Tapi kita belum derajat mukhlis. Itu problem Bapak. Makanya pangapunten, khusyuk kita ini untuk naik derajat. Khusyuk kita ini untuk lancar rezeki. Khusyuk kita ini bukan untuk ridho Allah. Maka kekhusyuan tidak mungkin tercapai. Maka pangapunten sangat manusiawi sekali ketika kemudian seorang manusia diuji oleh Allah, itu sejatinya Allah rindu sama kita. Diuji kemudian kekayaan langsung drop jadi miskin. Ketika susah kembalinya kepada siapa? Allah. Maka ketika kondisi susah, manusia cenderung mencari sandaran diri. Kalau imannya tebal, ya sandaran dirinya kembali kepada Allah. Sholatnya khusyuk sekali. Ayo coba jenengan naik kakean utang diuber-uber debt kolektor. Khusyuk no boten sujudnya? Jelas khusyuk Pak. Kondisi susah. Bojo muring-muring terus. Wah jelas. Golek mana kalau itu? Enggak Pak. Pasti sujudnya khusyuk itu. Nah, reasoning inilah kemudian yang tidak masuk kepada akal dan sanubari kita. Maka sholat kita cenderung apa? Hanya aplikasi saja. Sholat kita itu cenderung hanya gerakan. Disinilah kita kesalahan kita, sudah sholatnya cenderung gerakan saja. Yang dipermasalahkan adalah gerakannya. Berpikirnya terlalu fikhiyah. Kalau fikhiyah itu artinya apa? Bukan fikih. Fikhiyah itu artinya dogmatik, doktrinal. Dogma saja yang masuk itu.
bukan esensi sholatnya. Esensi sholat itu apa? Al-ibadatu hiya at-taqarrub ilallah. Esensi sholat itu adalah sebuah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sholat kita tidak semakin dekat, semakin gerasa-gerusu. Akhirnya karena kita berpikir doktrinal, yang didoktrin oleh ustadznya, misalkan, pangapunten, ini agak sensitif tapi harus saya omongkan karena pangapunten untuk merefleksikan diri kita untuk kembali sholat, betul-betul sholat, bukan sholat secara fikih. Karena fikih ya kemudian ustadznya didoktrin sholat subuh itu kunut, maka yang dipermasalahkan adalah kunut dan tidak kunut. Padahal Nabi ya pernah kunut, ya pernah tidak kunut. Lagi, akhirnya pangapunten di Indonesia ini doktrin-doktrin yang seperti itu pangapunten merebak di masyarakat. Yang kunut bikin masjid sendiri, yang tidak kunut bikin masjid sendiri. Akhirnya yang kadang-kadang ditolerir hari ini kunut, besok tidak kunut, hanya perkara kunut, bukan perkara pangapunten sholatnya. Yang diperdebatkan adalah urusan teknis. Lagi, kalau kajian fikih kan pangapunten sering rame nggih. Karena permasalahan teknis. Lagi, iktidal, habis iktidal sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Ini tangan ini turun begini siap gerak atau sendakep. Padahal Rasul ya pernah sendakep, ya pernah turun. Lagi sebentar lagi Ramadan ini urusan teknis salat. Salat apa? Tarawih. Kalau ngomong hadis, memang Aisyah tegas sekali, Rasul tidak pernah salat tarawih atau tahajud melebihi 8 rakaat. Tapi kemudian Umar bin Khattab itu pernah melakukan 23. Abu Bakar pernah melakukan 40. Itu sahabat itu. Nah, kenapa kok sahabat mengatakan begitu itu? Ya karena pangapunten dimaknai sebagai tahajud. Tarawih adalah tahajud yang dilakukan di awal waktu. Padahal Rasul pernah di awal waktu, pernah di tengah waktu, pernah di sepertiga malam, pernah satu malam suntuk sampai kaki beliau bengkak. Ini problem-problem teknis. Padahal tarawih itu di bulan Ramadan tahajud itu kalau di bulan Ramadan disebut qiyamul Ramadan, belum ada tarawih dulu. Istilah tarawih itu baru muncul ketika Imam Bukhari kemudian membuat kitab fikih, babnya bab sholatul tarawih. Tarawih itu berasal dari kata rohah, isim marroh dari rohah. Rohah maksudnya apa? Istirahat. Sholat yang banyak istirahatnya. Maksud Imam Bukhari begitu. Makanya 2 rakaat atau 4 rakaat 4 rakaat. Barangkali 2 rakaat salam ngeluk geger, 2 rakaat salam mijeti dengkul, dan seterusnya. Sholat yang banyak istirahatnya. Nah sekarang prakteknya orang kemudian tidak esensi tarawih, tidak esensi qiyamul Ramadannya, tapi esensi yang penting selesai. Akhirnya ada orang yang qiyamul Ramadan atau tarawih cowopet pak. Allahu Akbar, alhamdulillah, amin. Allahu Akbar, Allahu liman hamidah. Kan esensi sholatnya hilang gitu. Mengejar fikihnya saja, sah dan tidak sahnya saja. Lagi, ini problem-problem fikih kita dalam beribadah tidak nyinaoni, tidak memaknai esensinya, tapi yang penting fikihnya. Lagi contoh, pertanyaannya kalau gitu, Ustaz, orang yang sholatnya cepat kayak begitu itu apakah sah secara fikih? Ya jawabannya sah selama rukunnya dilaksanakan, syarat sahnya
terpenuhi ya sah. Apakah kemudian khusyuk? Ya tidak. Karena yang dikejar bukan kekhusyukannya, bukan dialognya dengan Allah. Apalagi tujuannya tidak masuk, Pak. Ini perkara khusyuk. Lagi soal fikih, karena kita terlalu berpikir doktrinal. Jenengan soal sholat juga. Jenengan perjalanan dari Surabaya ke Malang, kalau menurut fikih Imam Syafi'i, privilege qasar atau jamak takdim atau jamak qasar atau jamak takhir itu hanya bagi mereka seorang musafir atau yang sakit lebih dari 3 hari. Itu privilege, keistimewaan, diskonnya hanya berlaku bagi mereka itu. Dan kemudian kalau musafir, syaratnya kata Imam Syafi'i lebih dari 70 kilo. Pertanyaannya, jenengan berangkat dari Surabaya, khawatir nanti nopo ndak lutut rapat di Malang atau apa, langsung di qasar atau di jamak takdim. Jamak takdim dan qasarnya ini sah atau tidak? Sah atau tidak? Memenuhi syarat sah atau tidak? Memenuhi, karena lebih dari 70 kilo dan beliau seorang musafir. Sah. Tapi kemudian ada orang yang berpikiran, ya Allah, ngapunten ya Allah, saya bukannya nopo ndak ambil keringanan, saya malu sama jenengan ya Allah. Mosok sholat cuman ndak sampai 5 menit saja harus disingkat. Saya nanti tak berhenti di rest area sebentar, terus sholat ya Allah mboten napa-napa nggih. Itu namanya fadilah, keutamaan. Nah, orang yang mengejar fadilah ini tadi, pangapunten, sah atau tidak sholatnya? Sah. Ketika orang terlalu berpikir fikih, akhirnya muncul pendapatnya bagaimana? Loh itu loh sudah rukhsah, sudah diskon yang diberikan oleh Allah. Kok enggak kamu ambil, sombong teman? Kan begitu akhirnya. Karena terlalu fikih. Loh sombong ini tadi kan cap yang disematkan oleh manusia, bukan oleh Allah. Padahal kemudian kita yang dikejar adalah kehusuan. Boleh jadi orang yang ngejar fadilah lebih khusyuk daripada orang yang tidak. Boleh jadi orang yang mengqasar tadi lebih khusyuk daripada orang yang ngejar fadilah. Ngejar fadilah tapi cepet-cepetan di Uber meeting di Malang, akhirnya enggak khusyuk. Ini pilihan saja. Tidak ada problem fikih. Seringkali pangapunten kita membenturkan permasalahan teknis, esensinya ndak dapat. Ustaz, satu karena saya memang tergesa-gesa Ustaz, biar khusyuk sudah saya tidak mandek, saya masih punya wudu, tidak saya qasar, tapi kemudian ketika masuk waktu asar saya sholat di kendaraan. Boleh. Itu adalah berbagai macam alternatif yang disediakan agar orang tetap sholat dalam kondisi khusyuk. Permasalahan kita memperdebatkan yang 3 itu. Ustaz, kayaknya kalau dikosor koyok-koyoknya nyepelekno. Ya. Karena kita semakin banyak alternatif yang kita ketahui, seakan-akan menyepelekan sholat, waktu sholat. Soal menyepelekan atau tidak kan kemudian pangapunten. Setiap amal itu kan yang dinilai oleh Allah itu niatnya. Wah, perkara niat di lubuk hati kita yang paling dalam, yang paling tahu antara kita dengan Allah. Fikih ini kan kemudian mengatur problem teknis saja.
Tapi jangan kemudian terlalu fikih, akhirnya menimbulkan perbedaan pendapat yang tidak produktif. Seringkali kan begitu, pangapunten saya. Nah, maka kemudian implikasi dari khusyuk ini, kalau kita bedah secara teknis, ada khusyuk, identifikasinya khusyuk ya. Ada dua faktor. Satu, faktor eksternal yang di luar sholatnya. Yang kedua, ada faktor internal ketika melaksanakan sholat. Salah satu faktor eksternal, suci badan, suci tempat sholat, suci pakaian, itu faktor eksternal. Karena kemudian Rasul pernah dawuh, mafatihus sholat hiya al-wudu, taqdimuha bitakbir wa tahliluha bitaslim wa takhiruha bitaslim. Kuncinya sholat adalah wudu. Maka wudhu ini sebagai faktor eksternal di dalam sholat, membersihkan badan, membersihkan hati, kemudian pakaian juga harus bersih, tempat sujud kita juga harus bersih. Banyak hadis-hadis itu yang mengatakan ini faktor eksternal diantaranya. Bahkan Nabi pernah dalam sebuah hadis yang dicatat oleh Imam Muslim, Nabi itu kemudian pernah menyuruh Aisyah ini baru dikasih hadiah, dapat kain yang ada motifnya. Dulu kan kain itu kan pangapunten ada motif itu saja sudah impor dari Persia, dari Roma kan begitu. Belum ada batik, Pak. Ada motifnya saja dibuat tabir sama Aisyah, membatasi antara tempat tidur dengan tempat sholat. Rasul terganggu konsentrasinya hanya gara-gara ada kain yang ada motifnya. Terhadap hadis yang bunyi seperti ini kita harus memaknai, bukan berarti kemudian pangapunten, ketergangguan Rasul ini kan sifatnya subjektif dan kasuistik sekali. Maka hadis tersebut maknanya khusus, tidak berlaku umum. Nah sekarang kain yang tidak ada motifnya, pangapunten, takwa saja ada motifnya, karpet saja ini ada motifnya. Bahkan pangapunten, kadang-kadang di rumah kita ini ada foto keluarga, foto kiai siapa begitu ya. Jangan diberlakukan secara umum, ini kasuistik. Kalau sekarang sudah menjadi kewajaran dan kelumrahan serta tidak mengganggu konsentrasi kita di dalam sholat, tidak ada problem. Yang problem sengaja ganggu, pakai kaos, kemudian di belakangnya ada informasi coblos nomor 1. Coblos nomor 1 ketika sholat Allahu Akbar, sofa nomor 1 di punggung misalnya, tidak di depan. Nah itu jadi problem gangguan. Kata Rasul suruh menyingkirkan, kata Rasul menyingkirkan kain yang bermotif tadi. Aisyah tanda tanya. Aisyah tanya, kenapa Rasul? Saya terganggu. Ketergangguan terhadap sesuatu itu subjektif, maka hadis tersebut berlaku khusus secara kasuistik, tidak umum. Itu khusus. Faktor internal, selain tadi tentang kesucian, kemudian ketergangguan dan lain sebagainya. Faktor internal di antaranya adalah apa? Penunjang khusyuk dalam sholat itu apa? Tumak nina,
Jenengan mengartikan tumak nina itu apa? Ada yang bisa jawab? Tumak nina itu apa? Tumak nina niku tenang. Ya khusuk itu Ustaz tuh. Beda Pak, khusuk itu bukan tumak nina. Tumak nina bukan khusuk. Tumak nina itu penunjang kekhusukan. Kalau khusuk tadi apa? Merendahkan diri, tunduk dan patuh, itu khusuk. Tumak nina itu apa? Tidak tergesa-gesa. Nggih, tenang tadi kurang lebih sama. Tidak tergesa-gesa, tumak nina. Ada hadis Rasul mengatakan, Bukhari Muslim bahkan muttafaqun alaih. Ketika ini hadis dari Aisyah. Aisyah bilang apa? Ketika ditanya oleh para sahabat, ketika membaca Fatihah, itu Rasul itu qati'an faqati'an, jelas sekali. Alhamdulillah. Mungkin dulu belum ada irama-irama nahawan, belum ada irama macam-macam itu ya, yang meliuk-liuk. Jelas Rasul, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu tumak ninanya Rasul. Ketika gerakan bagaimana? Nah, ini praktek dan teknisnya. Misal contoh, warka'u hatta tatma'inna raki'an. Redaksinya begitu kata Rasul. Rukuklah sampai engkau betul-betul rukuk. Wasjud hatta tatma'inna sajidan. Sujudlah engkau sampai engkau betul-betul sujud. Fajlisu hatta tatma'inna jalisan. Duduklah engkau sampai engkau betul-betul duduk. Artinya tidak tergesa-gesa. Hadis tersebut diterjemahkan oleh para ulama fikih, baik madzhabul arba'a sepakat dan sama tentang tumak ninah itu adalah berhenti sejenak. Ini bagi imam. Agar khusuk, penunjang khusuk harus tumak ninah setiap gerakannya. Ketika Allahu Akbar rukuk, gerakan imam dan gerakan makmum lebih dulu mana Pak? Lebih dulu makmum atau imam? Lebih dulu imam Pak. Wong imam yang mengomandani kok. Lebih dulu imam. Lah imam ya harus ngerti makmum ini sepuh-sepuh. Ketika rukuk, jangan langsung baca doa, berhenti sejenak. Allahu Akbar, pun lurus, baru Subhanakallah. Ini kemudian memberikan waktu bagi makmum untuk nyusul gerakan imam. Yang paling signifikan adalah ketika sujud atau bangun dari sujud. Maka secara teknis Imam Syafi'i mengupas itu, kemudian pangapunten, makmum itu boleh beranjak dari gerakannya tadi ketika sudah mendengarkan imam Allahu Akbar, takbirnya komplit, baru makmum boleh gerak. Problemnya kita seringkali tata ajal, seringkali tergesa-gesa. Imam belum pangapunten, belum sujud, Allahu Akbarnya itu belum sujud, belum napa, dahinya belum menyentuh belum menyentuh tempat sujud, makmum ikut gerak. Ini tumak ninah itu tidak tergesa-gesa. Betul-betul diperhatikan. Maka yang kemudian kalau belum ya maka jangan gerak dulu. Seringkali kemudian imam tidak ngerti makmum, makmum tidak ngerti imam. Maka itulah fungsinya teknis yang dicontohkan oleh Rasul. Sebelum sholat, Rasul itu hadap ke jamaah dulu. Sawu sufufakum atau istawu wa'tadilu. Itu bukan hanya sebatas mengingatkan makmum, enggak. Imam itu melihat kondisi makmum. Oh, makmumku ini rata-rata asam urat ini.
Engko kalem-kalem ae kalau gitu. Oh, makmum kuwi arek nom-nom kabeh ya. Maka gas. Gitu. Apalagi pangapunten ketika bangun dari sujud. Allahu Akbar, imame enom, makmume 60-an. Enak sih enom langsung nyet gitu, Pak. Gak ngerasakno asam urat kolesterol, Pak. Sing tua-tua itu Allah kerengkelan, Pak. Nggih napa mboten? Oh, sing tua-tua iki berarti. Nah, tumaknina salah satu pangapunten faktor penunjang internal terhadap khusyuk. Apalagi faktor internal diantaranya adalah mengerti setiap bacaan sholat. Minimal Al-Fatihah. Ini pentingnya kedudukan Al-Fatihah di dalam sholat. Bahkan Al-Fatihah itu pangapunten menjadi tidak hanya syarat sholat, tapi juga rukun sholat. Bahkan Ubadah bin Somit mengatakan, pangapunten setelah mendengar dawuhnya Rasul, kata Rasul, la sholata liman la yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surah Fatihah. Lah kita pangapunten karena terlalu teknis berpikirnya, terlalu fikih memperdebatkan soal Fatihah, saking pintere, akhirnya tanya ke ustadznya, Ustadz, kalau jamaah bagaimana? Imam sudah baca Fatihah, Ustadz. Saya ini bacanya kapan? Bareng sama imam atau setelah imam baca Fatihah kita baru baca Fatihah, atau tidak baca Fatihah karena sudah diwakili oleh imam? Itu kalau kita terlalu fikhiyah. Padahal esensi Fatihah itu adalah sesembahan kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Itu kan semua sesembahan kepada Allah. Kita betul-betul merendahkan diri kepada Allah, ngakui bahwa Allah yang memiliki segala puji, bahwa Allah yang menguasai hari pembalasan, bahwa Allah Maha Rahman Maha Rahim. Bahkan kita mengaku, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Loh itu loh, itu pentingnya Fatihah. Silahkan kalau Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, maka Fatihah mau tidak mau harus dibaca. Imam Syafi'i itu bacanya habis imam baca Fatihah baru kita baca. Kalau Imam Malik dan Imam Hambali boleh berbarengan dengan imam, bacanya makmum. Kalau Imam Hanafi tidak. Angsitu wasma'u, perhatikan dan simaklah, dengarkanlah setiap bacaan imam. Jadi menurut Imam Hanafi, bacaan imam itu sudah mewakili bacaan makmum. Makanya kemudian pangapunten dalam aplikasi sholat, Rasul itu tidak pernah menegur Bilal ketika ngimami sholat. Padahal Bilal itu prakteknya, Pak, Allahu Akbar, Fatihah biasa ya, waladhdallin amin, Yasin, Allahu Akbar. Itu Bilal. Wah, cocok kayaknya di sini ya, Pak ya. Lagi rakaat kedua pernah. Itu masih 2 rakaat. Bilal itu pernah waladhdallin amin, Nun, Allahu Akbar. Ketika mau cok nun, makmumnya sewu, nun sewu. Pernah Bilal begitu? Pernah. Tapi Rasul tidak pernah negur Bilal. Dibiarkan.
Tapi Rasul marah betul kepada seorang sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini kefasihannya dalam berbahasa Arab luar biasa. Derajat keilmuannya di atas Bilal jauh. Bilal ini mantan budak. Mu'ad bin Jabal niku pangapunten. Orang sugih kayak cilik, crazy rich. Ini Mu'ad bin Jabal. Keilmuannya di atas jauh di atas Bilal, bahkan hafalannya banyak Mu'ad bin Jabal. Satu ketika pada sholat Isya, Mu'ad bin Jabal ini pangapunten, saking banyaknya hafalan, kemudian ketika sholat Isya rakaat pertama Al-Baqarah habis. Terus kemudian rakaat kedua Pak, Ali Imran habis. Bahkan banyak makmum yang mufarraqah, banyak makmum yang nggak kuat, kemudian membatalkan jamaahnya untuk sholat sendiri. Rasul waktu itu melihat, ketika habis sholat, Rasul marah betul. Bahkan dikisahkan sampai, Rasul ini kan orangnya putih sekali ya. Bahkan ketika marah sampai meradang, wajahnya itu memerah sambil nuding-nuding Mu'ad. Kalimatnya luar biasa Pak. Afattanun anta ya Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa, kurang lebih kon niki kebacot Mu'ad, itu begitu. Itu begitu. Karena apa kemudian Rasul khawatir anggapan orang jamaah waktu itu khawatir bahkan bahwa sholat itu menyusahkan, sholat itu ribet, akhirnya orang tidak sholat. Itu begitu. Makanya kemudian Rasul mencontohkan sebelum sholat kemudian hadap makmum, sawu sufu vakum. Itu tidak hanya sawu sufu vakum, melihat makmum ini bagaimana kondisinya. Makanya salah satu syarat sahnya menjadi imam itu adalah muslim, baligh dan berakal. Kebalighan seseorang itu menunjukkan kematangan dalam kebijaksanaan. Repotnya pangapunten rata-rata bijaksana tapi tidak bijak sini. Unjuk gigi hafalan. Loh Ustaz, saya pernah umroh saat Ramadan di Masjidil Haram itu panjang-panjang. Itu sudah maklum resiko jenengan. Nek kepingin sing ndak ya di MUI, ojo di Masjidil Haram. Engko umroh salat di Masjidil Haram imamnya dipaitu. Kok keliru. Itu kan pangapunten, adat istiadatnya di Masjidil Haram itu 30 hari itu 30 juz, Pak. 30 hari 30 juz. Bahkan ya kalau 11 rakaat ya 11 juz. Bun, itu begitu. Sudah tit, barangkali ada pertanyaan silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau nanya, Ustaz. Saya kalau sholat di Jakarta, waktu salam, begitu imamnya itu salam yang pertama, makmumnya itu tidak nunggu habis, jadi langsung ikuti salam. Apa ini termasuk sudah sah? Oh, niki Jakarta ndi kok sing dituding wong Jakarta kabeh iki. Loh, saya waktu itu berapa titik semua gitu kan. Baik. Maka dalam alasan tumak nina tadi itu, enggak. Itu kemudian tunggu gerakan imam selesai baru makmum bergerak. Itu begitu dalam gerakan apapun. Maka ketika salam tunggu imamnya selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kita turunkan telunjuk ikut salam. Oh niku Jakarta Putih itu ketua DKP wong Jakarta. Pun itu begitu ya. Itu syaratnya tumak nina. Pun semua gerakan ketika kemudian ini kemudian persoalan fikihnya
Ustaz, maka ketika saya jadi imam, pertanyaannya Allahu Akbar itu, misalkan sujud, Allahnya itu mulai gerak ini langsung Allahu Akbar, barnya di bawah, atau Allahu Akbar tidak gerak dulu, ketika sudah sujud baru ngomong Allahu Akbar. Itu teknis, no problem. Jangan dipermasalahkan, jangan diperumit. Pokoknya makmum, imam selesai gerak baru makmum gerak. Seringkali ketika imam sujud belum betul-betul sujud, belum fatma'inna sajidan, makmum kesusuai. Jelas nggih Pak? Ada lagi monggo? Ya. Nggih monggo Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah kasus ya. Kasus pada saat salat zuhur 4 rakaat. Kemudian imam itu setelah 4 rakaat dia masih menambah lagi. Padahal sudah diingatkan. Subhanallah sama makmum jemaah, makmum sudah mengingatkan. Kemudian banyak yang ikut imam dan sebagian juga ada yang mufaraqah. Nah ini yang mana yang kita ikuti? Apakah ikut imam? Apa mufaraqah? Kita memisahkan diri dari imam. Penjelasannya gimana? Terima kasih. Ini ada kejadian lucu. Kayaknya saya pernah cerita di sini. Saya pas mondok itu, pangapunten, anak-anak kelas 6 atau kelas 3 aliyah dan kelas 3 SMA di pondok saya itu kan saat maghrib, ngapunten, ya maghrib dan isya itu disuruh ganti Pak Yai, di training untuk jadi imam. Itu dipilih itu gengsinya luar biasa Pak, tegang sekali Pak, ganti Pak Yai ya. Teman saya pernah, salah satu teman saya anak Jember itu pangapunten saking tegangnya itu, kemudian belakangnya persis saya, terus kemudian belakang lagi ada teman saya, kanan kiri saya itu Ustaz. Begitu takbir Allahu Akbar ya, normal lah, tidak ada masalah. Terus baca surat itu, ketika baca surat itu kemudian saya mengingatkan, karena saya yang di belakang imam, Subhanallah. Lupa, ulangi lagi suratnya, karena baca Ali Imran saya ingat itu. Subhanallah, diulang lagi suratnya, ayatnya diulang lagi. Begitu diulangi lagi, Ustadz saya yang sebelah kanan apa kiri saya lupa itu ingatkan lagi Subhanallah. Kan imam tidak ngerti nih kesalahannya apa, kesalahannya di mana. Terus diulang lagi ayatnya. Nah, bahwa saya belakang saya ini ingatkan, sudah tidak pakai Subhanallah ingatkannya, Fatihah bro, digiat no. Ternyata teman saya yang jadi imam ini lupa baca Fatihah saking tegangi Pak. Pertanyaan fikihnya, teman saya yang kemudian mengingatkan tidak sesuai SOP, SOP-nya kan Subhanallah. Tidak sesuai SOP, ini batal atau tidak sholatnya? Batal atau tidak? Kalau batal kemudian maka tidak ada jalan lain, mengingatkan itu harus mengorbankan diri, membatalkan sholat. Kalau Imam Syafi'i hukumnya batal. Kalau Imam Abu Hanifah enggak. Agar si imam ini tahu jelas apa kesalahan imam apa, itu harus jelas mengingatkan, tidak hanya pakai Subhanallah, karena punya konsekuensi. Bawa gerbong ya Pak, buahnya ya Pak. Nah, iya, itu gitu. Imam Hanafi enggak, ingatkan sesuai kesalahan. Imam Abu Hanifah tidak harus sesuai SOP. Lah itu tadi misalkan Subhanallah, saya tidak ingat, nerusin saja. Subhanallah, saya tidak ingat. Ya sudah, pakai SOP-nya Imam Abu Hanifah. Kakean rokaatnya bro. Mungkin itu baru dia sadar. Oh iya, langsung duduk. Mungkin begitu.
Nah, makanya kemudian dalam bermadhab ini, pangapunten, kita tidak boleh taklid terhadap satu madhab saja. Ya baca semua madhab. Kalau kita dominasinya Syafi'i, monggo silahkan pakai Syafi'i. Tapi dalam kasus tertentu pakai Hanafi boleh enggak? Boleh. Pakai Maliki boleh enggak? Boleh. Pakai Hambali boleh enggak? Boleh. Nah, terhadap kebolehan ini kan butuh ikro, Pak. Ikro ini penunjang ilmu untuk menunjang kekhusyuan dalam sholat. Ngoten lho. Bagi mereka yang ndak ilmu, ya tala tole ae wis pokoke kiai kok wis tak nurut ae wis. Masih keliru kan repot. Nah, baik. Gitu nggih Pak jawabannya. Jadi kasus ini kan kembali ke yang tadi itu, imamnya itu masih, kemudian setelah diingatkan salah, imamnya gitu, kemudian ingat setelah sholat 5 rakaat kembali lagi sholat duhurnya diulang kembali. Ini gimana ini kalau begini nih? Oh, itu pilihan saja. Solusinya ya monggo, kalau sembali diingatkan, kalau sholat duhur kembali tidak ada masalah, atau kemudian langsung sujud sahwi. Sujud sahwi itu teknisnya ada 2. Sujud sahwi itu boleh di dalam sholat. Kalau ingatnya masih gerakan sholat, itu kemudian boleh sujud sahwi. Atau kemudian kalau ingatnya pasca salam, tidak perlu makmum ikut. Kalau ingatnya pasca salam, kalau ingatnya pasca salam, cukup imamnya sujud sahwi. Karena imam ini nanggung sholatnya makmum. Berat loh Pak jadi imam itu Pak. Nih, harus paham sujud sahwi. Terus kalau misalkan makmum sholat lagi mawon yai, sholat lagi mawon Ustaz, gak srek, ya monggo disepakati bersama, tidak ada problem. Itu tadi adalah beberapa solusi. Nah, solusi-solusi yang begini ini karena kita terlalu fikih, kadang-kadang gak sing bener sujud sahwi imam itu, atau sing bener diulang lagi. Nah, itu kan kemudian alternatif solusi. Kenapa kok harus benar salah satu? Silahkan, monggo, tidak ada problem Pak. Tapi harus tahu SOP-nya. Kalau sujud sahwi ya cukup imam saja. Atau mungkin kalau kemudian yang biasanya sering itu kurang rakaat Pak. Kalau kurang rakaat, selama kemudian masih dalam koridor sholat belum salam, itu boleh nambah. Kalau sudah salam, sholatnya kan kemudian misal duhur 4 rakaat, ternyata imamnya 3 rakaat, maka kemudian cukup sujud sahwi. Ini SOP-nya. Kalau pasca salam ya, pada salam di luar sholat. Kalau jenengan nambah 1 rakaat sudah salam, yang 1 rakaat ikut apa ini? Paham maksud saya nggih? Pun begitu. Jangan terlalu diperdebatkan. Itu solusi yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah. Problemnya kita saling mendebatkan urusan teknis. Pun ada lagi? 1 lagi nggih Pak? Setelah itu selesai nggih? Niku rokoknya wis entek piro sing mburi iku pisan Pak. Maaf ini di luar konteks. Nggih, monggo. Kalau dalam sholat jemaah banyak berlapis penuh gitu. Tahu-tahu ada satu makmum yang batal. Nggih. Itu makmum ikut sholat terus atau diam saja atau duduk atau apa? Terima kasih. Nggih. Sing mending Pak makmume batal. Nah, imam sing batal ya Allah. Baik. Karena kan ada satu hadis yang kemudian pangapunten larangan untuk melewati tempat sujud. Bahkan Rasul mensunahkan untuk pakai sutra. Sutra itu apa? Penghalang batas. Nah, sutra itu macam-macam, tidak harus kayu ada tegak gitu, enggak. HP juga bisa jadi sutra dan lain sebagainya. Baik, maka itu makna hadis yang sifatnya khusus atau umum. Nah, kekhususan itu kemudian misalkan berlaku lah nek ada jamaah yang batal kaduk mencret Pak, kira-kira lebih afdal atau lebih utama melangkai makmum
atau mencret di tempat? Saya tanya. Oke, enggak, ini kasus kentut enggak ada masalah, kasus kentut. Nah, kalau kasus kentut kan enggak urgent ini. Nggih, enggak urgent. Nunggu berdiam diri karena khawatir ada hadis yang tadi kan enggak urgent, enggak ada masalah. Nah, tapi yang mencret, Pak. Lebih utama nopo? Lebih utama melewati, mencret di jede, di kloset. Paham maksud saya nggih? Ini kasuistik. Maka, waduh, ada hadis Rasul yang tidak boleh melewati tempat sujud. Wah, dipencretno di kono ambu sak masjid, masjidnya ASEAN di sana. Mulek, Pak. Nah, maka kemudian pangapunten keberlakuannya itu kasuistik. Kasuistik itu apa? Tergantung kasusnya. Jangan dimaknai hadis tersebut secara umum. Maka tidak apa-apa kalau kentut saja, ya lebih afdal jenengan nunggu selesai sholat. Kalau kentut saja. Kalau mencret, ya lebih afdal jenengan keluar. Mencret di tempat mulai, Pak. Pun nggih, mafhum ya. Baik. Sampun nggih? Oh, ini durasinya sudah lama ini. Barangkali itu saja yang mampu saya sampaikan. Pangapunten sangat. Nasru minallahi fathun qarib billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like dan share channel ini. Follow Facebook dan Instagram kami.